Pembukaan opening 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Hamzah. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dari bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Dari mana datangnya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dari negara Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, lebih tepatnya di Jakarta. Dan pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara itu berkumpul dan berikrar yang terdiri dari 3 ikrar, yakni bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Dari ketiga unsur tersebut, ada dari unsur yang ketiga yang menjelaskan tentang menjunjung bahasa persatuan. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia yang dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sendiri dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, dikarenakan pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bahasa di negara Indonesia ini merupakan bahasa Indonesia. Itu termasuk ke dalam keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu sendiri berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dulu dan sudah dipergunakan sebagai bahasa yang berhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Talang Tuo 684 Masehi, dan yang lain-lain juga. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, I think, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa Sriwijaya adalah bahasa yang ternama Koen Lowen Ising 63-159, Koen Ising 182, dan Koen Peran 1919. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan dan pada menulisan berangkat tahun 1380 maupun hasil susastra seperti syair Hamzah Pansuri, hikayat Rada-Rada Pasai, sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.